Terakhir aku. Ojo mulai terakhir Pak, kayak besok gak ketemu lagi. Bukan, maksudnya kesimpulan kan masing-masing udah paham. Boleh? Aku dulu sekali lagi. Habis ini saya mau tidur karena ini udah terlalu malam buat saya. Gini guys, karena semuanya sudah terklarifikasi ya. Buat kalian semua para sohib, apakah masih tetap mau namanya jadi Sohib Reborn? Karena ini kan nama belum kita rubah. Atau kalian masih tetap mau sahabat online? Kalau saya sendiri sih tetap pakai nama saya. Itu jadi nama grup masih belum saya rubah karena ya itu berat saya untuk mengeluarkan nama ini dari grup. Karena apa? Saya itu orangnya kayak gini, apa-apa itu saya tanya sama yang bersangkutan. Kalau iya ya saya iya. Sampai kemarin itu saya mau ganti nama Reborn itu sebenarnya saya tidak mau lancang. Saya minta tolong sama Fikri, tolong nanti sampaikan ke Pak Sahib kalau nama ini tak ganti. Tapi si Fikri kan punya batasan, dia juga tidak mau lancang. Ya saya menghargai karena dia orang kerja. Tapi aku mau iki dang satu-satu tuh Mas. Nek saya kabar ndak penak tuh aku tuh ndak mau. Orangnya nunggu tuh ndak mau. Akhirnya kan ya wes terpaksa tak invite lagi kan pas sampean live. Tak invite sampai diterima. Ya akhirnya jadilah nama itu sampean sahkan ya kita semua seneng gitu loh. Nah, karena kemarin ini ada lagi nih, pas kemarin barusan ini nama ini diganti tapi baru di grup WA sih. Kalau yang di grup TikTok masih sama Sohib Reborn. Itu saya banyak anak yang bilang sudahlah nggak usah pamit sama mereka. Tapi hatiku nggak bisa Mas. Akhirnya aku pamit sama Uma karena saya hanya perantara. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya menuruti apa kata mereka. Mereka mengikuti apa yang saya mau. Dalam arti tidak menghujat satu sama lain, tidak jadi provokator. Ya saya juga harus ikutin mereka. Saya itu orangnya kayak saya juga harus ikutin mereka. Kamu Pak Munajat pun cukup mau malam saya tak tidur gitu. Kalau saya tidak tidur terlalu malam. Jangan pergi dulu, kalau aku ngomong situ kan percuma. Iya tak dengerin bos, tak dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat malam semuanya. Mohon maaf agak telat tadi ngurusin mak live ya. Kesimpulannya sebenarnya walaupun saya telat tapi Bapak saya tahu, Bu Isma tahu bahwa saya adalah orang yang sering keliling mendengarkan kalian tentang keluhan dengan Mas Ahib, ya kan gitu, karena menurut mereka saya lebih kecenderungan dekat dengan Mas Ahib gitu. Yang pertama ya saya ingin sampaikan bahwa betul apa yang disampaikan anak-anak di bawah ini Mas Ahib, sebagaimana yang sering saya sampaikan ke dirimu, bahwa aku ke dirimu ini tipikal orang yang paling bawel, mungkin situ bosen dengerin apa yang saya sampaikan, tapi saya bisa menyaring mana yang sampai ke bawah dan mana yang sampai di saya, ya kan gitu. Jadi kecenderungan yang semua disampaikan itu semuanya betul, keluhan dan cenderung menyalahkan ente mau nggak mau harus mengaku salah. Satu, karena saya orang terdekat yang dianggapnya pun merasa punya perasaan yang sama gitu, karena tapi itu kan sudah terjadi dan sekarang kan mau diperbaiki. Jadi saya ulang sedikit saja dari apa yang ente sampaikan di dalam live, di dalam itu kesimpulannya adalah pembelaan yang cenderung menyalahkan orang, gitu kan gitu. Jadi kita punya asumsi seperti itu, entah itu dalam hati ente sebenarnya tidak, kita nggak tahu, karena kan kita tidak tahu niat hati orang, tapi kesimpulan yang kita tangkap memang seragam seperti itu. Tapi kita memberikan kumpul bersama di sini kan, ini kita pengen jalan keluar, pengen solusi, ya kan, dengan berbicara orang banyak, dengan terjadinya blog entah disengaja entah nggak disengaja. Ini suara apa tuh? Entah mohon di mute karena agak doubling ke kita yang belum di mute. Jadi entah itu di blog terjadinya soal di blog tadi saya juga udah sampaikan ke Mas Ahib, ya kan, tapi karena suasananya sedang tidak baik-baik saja, itu saya tampung sendiri. Tapi secara perasaan saya pun merasakan hal yang sama dengan yang lain, ya kan gitu. Jadi aku sering bilang ke Mas Ahib bahwa jangan memberikan konfirmasi di live, karena kepala yang orang di live itu bahkan 2.000, kadang 3.000, kadang bahkan sampai 7.000, itu tidak punya mindset atau daya tangkap yang secerdas pada umumnya. Sehingga cara menyampaikan itu, aku sering bilang, ente kalau mau menyampaikan sesuatu diskusi dulu, atau kalau memang melihat head comment jangan direct comment, karena ini kita kan pakai media sosial ataupun media telepon ataupun itu kecenderungan miss secara analisa komunikasi. Jadi baiknya kalau menyampaikan sesuatu itu disusun dengan simple, dengan kata kalimat mungkin justru ditulis dulu supaya tidak blunder.
gitu. Jadi menurut saya apa yang semua disampaikan oleh keluhan di bawah itu semuanya yes, bahkan mungkin lebih dari 100%. Artinya kita juga sebagai di bawah sudah jelas pasti introspeksi diri. Kenapa kok bisa begitu? Dari Mas Aib juga wajib seperti itu. Kalau memang masih sayang dengan kita pun sudah pasti sayangnya nggak bisa digadaikan gitu, nggak bisa di itu sedekat-dekatnya, segak demen-demennya dalam hati kita itu tetap ada gitu, tetap ada Aib dengan segala karakter usahanya, segala karakter pekerjaannya kita amat sangat menghargai, kita fokusnya di situ. Dan ini saya sering kali sampaikan lewat WA, lewat DM gitu kan. Nah, akan tetapi memang aku hampir berpikir apa memang karakternya seperti ini ya, sepertinya agak kaku atau karena sehingga sulit menerima input dari orang lain. Sampai saya pun hampir punya pola pikir yang seperti itu sehingga saya memilih diam gitu. Mas Aib tentu berasa dalam 2 hari semenjak live itu saya jarang masuk room lagi untuk nyetem kalimat di atas itu, karena saya berpikir gini, aku tidak mau terpengaruh dengan dunia, karena setiap nongol marah-marah, setiap nongol nyalahin orang, setiap orang ini pembelaan. Jadi saya agak segan karena saya orangnya sulit untuk menerima gitu. Nah, aku berikan dengan hal yang sudah terjadi ini, aku pengen berikan solusi satu gini. Jadi saya seperti awal, kalau ada head comment jangan direct respon, jangan buru-buru direspon. Satu. Kedua, sebagai Mas Aib harus punya jadwal komal dengan orang-orang yang tertentu, mungkin leader grup atau siapa, untuk memahami komunikasi supaya ini sampai ke bawah gitu. Jadi harus ada komal. Saya yakin bahwa seorang PW, seorang Roni, seorang itu yang dia kreator-kreator besar itu pasti dia punya grup, entah grup spender, entah grup orang-orang yang support, dia pasti punya grup untuk pintu komunikasi. Karena yang kita lihat saat ini bahwa Mas Aib ini do self, semua dikerjakan sendiri. Sehingga otak manusia, pikiran manusia itu punya keterbatasan. Ya kan, kalau semua edit dikerjakan sendiri, handle ke bawah dikerjakan sendiri, hasilnya tidak akan maksimal, Mas. Sudah yakin tidak akan maksimal dan terjadi hal yang seperti ini gitu. Dan kalau soal jodoh sudah disampaikan sama teman-teman lah, artinya bahwa untuk daerah komunikasi nggak harus menyerahkan handphonenya itu dengan komal mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu pun udah cukup sekali mewakili, supaya orang-orang yang sebagai leader support ini bisa menginformasikan ke bawah. Mas Aib tidak perlu turun ke bawah, kita sharing pekerjaan, sharing job untuk kemajuan apa yang dikerjakan saat ini itu. Saya kan juga hampir dari sekian lama kenal kan hampir tidak pernah ngomongin paling sekedar kepo, ini ya Mas gimana untuk urusan Bandung, urusan Pendung kan juga tidak pernah detail, karena kita tahu aku laki-laki tidak ada kapasitas untuk mengurusi urusan orang lagi gitu. Satu itu. Terus memang ini harus dibuka untuk alat komunikasi yang minimal dalam 1 minggu atau 2 minggu sekali, itu adalah komunikasi lewat komal. Lewat komal tuh yang di atas berapa kan bisa didengar orang-orang di bawah, seperti sekarang ini 1000 lebih. Artinya bahwa kalau ada kendala jangan direct respon. Aku sudah menginformasikan orang-orang di bawah dalam menghadapi head comment ataupun itu jangan cepat respon, jangan fast respon, karena kalimat itu, kalimat tulisan ataupun kalimat yang hanya di kuping itu cenderungan miss. Jadi jangan cepat respon, siapa tahu orang salah tulis gitu. Dan kalau diakui dengan atau tidak, ataupun dalam keadaan stres ataupun tidak stres kemarin, yang kita tangkap itu. Jadi mau nggak mau memang harus diperbaiki, dan kita juga insya Allah kita tidak akan lari dari sesuatu yang salah terus kita just selalu salah. Mungkin dengan Bu Aisyah dengan menggebu-gebunya karena ya kekecewaan orang itu kan kita tidak bisa mengukur ininya, level itunya kan kita tidak bisa mengukur. Kecewanya Pesek, kecewanya Bunda Aisyah, kecewanya Bu Maryam itu kan punya leveling yang kita tidak bisa mengukur, sehingga kita dua-duanya akan introspeksi diri. Walaupun kita juga, walaupun ente salah, kita tidak pernah merasa benar, cuman gregetan aja, ini wong kok selalu aja gitu. Setiap ada head comment atau yang tidak sesuai dengan hatinya, flashbacknya bukan diri kita sendiri, bahkan asumsi anak-anak ini dengan menghubungkan tausiah ente. Perasaan dulu kalau nyuruh kita kalau ada masalah suruh flashback ke kita sendiri, jangan ke orang lain. Kok dirinya sendiri begitu? Kadang orang begitu nih bos.
Ane harus, kalau biasa kan Ane komunikasi dengan ente berdua kan Ane menghargai ente. Ya kalau sekarang kita telanjang-telanjangan aja karena kita mau perbaikan kan gitu. Jadi itu intinya. Jadi mau nggak mau kita sudah menerima, dan saya juga masih ada grup yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Saya akan sampaikan dengan hal yang sama seperti ini. Itu. Mungkin itu. Apakah ada yang tidak sesuai, Mas Muhammad Haiba Al-Ghifari? Monggo. Oke, leres benar. Saya di sini sudah mengakui banyak kekhilafan yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, dan yang disampaikan Pak Munajat memang benar. Semua memang saya kerjakan sendiri, sehingga mungkin kalang kabut sendiri, komunikasi dipikir sendiri, dan semuanya kacau. Ya monggo, kerso, saya seneng banget. Ya alhamdulillah, matur nuwun sangat. Kalau misalkan memang ini bisa diperbaiki untuk yang maslahah yang damai, yang bagus, yang baik buat kita semua, sehingga tetap bisa bermanfaat, bisa saling memberikan keberkahan. Matur suwun sangat Pak Munajat. Jadi ya mungkin teman-teman juga sudah paham. Jadi intinya kita memang dijatuhi masalah untuk memberikan solusi. Untuk ini insya Allah kalau kita memang satu pemikiran dengan, ya tentunya di depan pasti akan ada ujian yang lebih besar dari ini, karena tujuannya untuk lebih baik kan. Jadi kita tidak akan menjadi baik kalau tidak tertimpa hal-hal seperti ini. Jadi masing-masing juga, kita juga introspeksi juga, apakah sejauh mana kita ngurusin dirimu, ya kan. Dirimu juga harus lebih banyak ini, karena dirimu itu membawahi kepala orang banyak, jadi harus dominan mengalah daripada mengeluarkan statement yang cenderung menyakiti orang banyak gitu. Ya, artinya insya Allah kalau memang dirimu dengan terbuka hati, dengan legowo, kita akan sampaikan kepada orang-orang yang tadinya mungkin sudah unfollow atau tidak, kita akan presentasikan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa komunikasi yang baik ke bawah, sehingga kalaupun tidak dapat maksimal dengan sebelumnya, ya itu memang sudah satu buah resiko, ya kan. Resiko kesalahan pasti juga ada imbasnya, dan itu kita tidak bisa hindari, dan itu harus diterima dengan legowo, dengan senang hati. Artinya Mas Ahib juga harus membuat jadwal, ya kan gitu. Jadwal mungkin nikahnya kapan, nggak ini iklan. Jadwal untuk komal itu berapa, tanggal berapa, sehingga kita punya jadwal komunikasi jamnya berapa. Nggak usah lama-lama, 30 menit itu sudah suatu kebahagiaan ente. Artinya ente itu memupuk kita, memberikan semangat kepada kita, sehingga kita juga yang tadinya lemes akan mendapat infus yang lebih seger lagi untuk bergerak, begitu. Jadi tolong diluangkan waktunya, dan ojo dablek-dablek. Aku kadang pengen tak serampang aja kaki lu gitu. Jadi maksudnya jangan over. Saya tuh bingung. Ya. Saya tuh bingung, Pak. Ya, jadi aku memalumin, tapi karena memang tidak ada media komunikasi sehingga buntu, kita maluin. Memang kendalanya di situ, dan kendala yang akan datang ini kita buka, kita carikan celah supaya ada jalan. Jadi nanti komunikasi komal seperti ini kan tidak didengar hanya yang di atas. Yang di atas itu untuk membatasi supaya tidak ramai komunikasi. Ya, buat Bu Ismadia, saya juga mohon maaf. Bu Ismadia juga sering komunikasi tentang keluhannya, sehingga saya juga tidak bisa memberikan jawaban yang maksimal karena menyangkut pribadi orang lain, sehingga saya juga tidak ada kapasitasnya. Dan hal seperti ini mudah-mudahan jadi pelajaran yang baik buat kita, buat Mas Ahib khususnya, bahwa kakimu itu banyak. Jadi ibaratnya lisannya itu jangan mudah untuk mengeluarkan statement yang cenderung darurat, tidak manfaat. Meskipun menurut pemikiranmu itu baik, tapi wa asa anta perhusayan kayak gitulah, ya kan kita. Jadi menurut ente baik belum tentu menurut orang gitu. Begitu Mas, tolong dipasangkan jadwal supaya nanti perkembangannya seperti apa, ya. Saya sebenarnya punya deadline sampai tanggal 13. Karakter ente sampai tanggal 13 seperti itu kita goodbye. Kita udah punya deadline, Bos. Gitu. Sebenarnya, tapi dengan hadirnya dengan ente seperti ini, kita amat sangat jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ini bagian dari Allah untuk menaikkan derajat ente, derajat orang-orang yang support ente, termasuk orang-orang yang tidak ikut naik ini, karena memang tujuan kita baik. Gitu. Ya, ini semua kumpul di sini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niatnya baik, mufakat semua untuk kemaslahatan semua. Ya. Oke. Dinamikanya mungkin dibuat harus seperti ini. Ya, kita ambil baiknya. Oke, jadi yang ente perlu catat tebal-tebal adalah ketika di live jangan memberikan statement kecuali statement itu dirembukin dulu di komal, sehingga seragam bisa ditangkap oleh yang bawah, gitu, ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesarnya buat semua
Bu Ismatia, ini Mariam, Kak Anugrah, Kak Engga, Mbak Aisyah, Malaysia, Mbak Munajat, dan semua yang nonton 1300, semua. Kalau saya ada salah, ada hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam. Niat tidak ada sama sekali ingin mengatakan semua, tapi inilah dinamika, inilah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruk ataupun baik, semua ada hikmahnya. Dan saya mohon keluasan hatinya untuk bisa memaafkan. Ini masih berarti. Pun matur. Ya, yang lain ada lagi kah? Nggak ada semuanya? Ada yang mau sampaikan, tapi jangan panjang-panjang. Nggak ada. Ada. Katanya ada penu katanya mau dinaikin dah. Coba dilihatin ada penu. Nggak tahu tuh anak-anak pada ngomong katanya ada penu. Naikin justru lebih enak kalau ada. Komen. Mana Mas Ahib? itu mana? Nampak saya pun dia naik sebab saya dia blok. Bunda Aisyah, jangan dendam Mbak, gitu. Kak Anugrah, Dia anak boleh kecil. ngobrol sebentar? Boleh, Mas Ahib. boleh. Nah, Mas Ahib, intinya kita sohib juga minta maaf sama Mas Ahib kalau kita beberapa hari ini ada salah sama Mas Ahib. Terus Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ya, ini terus semua bersumber dari saya yang mohon maaf. Panjangan semua ini korban daripada saya semua. Saya mohon enggak, bukan nggak ada korban, bukan Mas. Intinya kami semua minta maaf sama Mas Ahib. Terus kita keluarga loh Mas, kita keluarga. Apapun itu, apapun yang terjadi, jangan pernah Mas Ahib ngira kalau kami ninggalin Mas Ahib ya. Apapun itu. ya Allah. Intinya kami sayang sama Mas Ahib. Kami dukung Mas Ahib. Kan udah dibilang dukung Mas Ahib asal yang positif. Jangan pernah ngira kalau kami ninggalin Mas Ahib, itu aja. Kami minta maaf sekali lagi Mas kalau ada salah selama ini sama Mas Ahib. Matur nuwun semua. Ya, Udah, udah ya. gitu aja. Terakhir bos, terakhir dari saya, mau nggak mau kan ente sekarang kan ada orang terdekat baru ya kan, gitu. Jadi tolong sampaikan salamku kepada ya apa pacar atau itu nggak apa. Posisi ente dengan dia saat ini adalah ada cerita seperti ini, tolong disampaikan supaya tidak mengganggu kehidupan ente kelak, ya kan gitu. Bahwa di diri ente itu ada jutaan atau berapa ribu orang yang memang sebelum kenal dia itu sudah ada mereka. Paham maksudnya? Enggak. Ya, jadi supaya kita juga artinya tidak masalah, intinya masalah itu kita semua nggak jadi masalah, tapi tolong sampaikan kepada dia supaya dia juga memahami kita gitu. Jangan sampai nanti kita komunikasi nanti cenderung katanya menghalangi atau apa. Jadi seperti itu kita harus ada keterbukaan supaya tidak mengganggu proses perjalanan hidup ente yang akan disusun, ya kan. Dan juga dengan IP pun, karena kan memang komunikasikan aja sama dia bahwa memang ini pertemanan keluarga di medsos, jadi ya tidak akan mengurusi kehidupan internal ente. Justru kadang ente sendiri yang buka-buka cerita dia di live gitu kan nggak perlu, kita juga nggak pengen tahu gitu. Jadi hal-hal seperti itu nggak usah diceritakan di umum lah, karena itu privasi ente gitu. Jadi janganlah gitu, karena menyangkut itu kesenangan ente yang sifatnya privasi itu dirasakan sendiri aja gitu. Jadi tolong sampaikan kalau ada misalnya ini bahwa saya itu sebelum kenal dirimu adalah di bawah itu tuh orang banyak yang rata-ratanya adalah malah mayoritas wanita lah. Jadi supaya tidak ada kecemburuan, supaya tidak ada itu juga harus ente sampaikan secara terus terang supaya kita tidak kaku, kita juga tidak hanya membela ente tapi juga merespon apa yang menjadi kebaikan ente gitu. Karena itu pilihan ente kan. Kalau kita kan seneng semuanya kan seneng budgetnya apa yang kita lihat bos gitu. Jadi tidak mau berpihak ente dengan kehidupan ente terus ente seneng kita enggak gitu kan, kita nggak bisa. Jadi tolong disampaikan kepada ini supaya juga tidak senang mancing kita yang bikin keruh. Kadang-kadang kan seperti itu kan, hari ini senang besok ruwet gitu. Jadi tolong disampaikan supaya dia juga paham bahwa ini dunia media sosial yang memang mensupport pasangannya gitu. Jadi jangan ditutupin
bahwa di bawah ente itu ada orang banyak, jadi dengan impact juga tidak masalah, karena komunikasi berteman, apalagi nanti bisa mengarahkan untuk launching, dia bisa bantu membimbing, kan juga lebih afdol, lebih baik jadi masalah gitu. Jadi artinya orang sudah tidak pakai hati lagi gitu. Jadi supaya kedepannya tidak ada kecemburuan yang sifatnya mengurusak hubungan gitu, Bos. Lanjut, jawab. Saya dengan Pak Inung baik-baik saja, nggak ada masalah apapun, baik, nggak ada apa namanya, mungkin yang dikhawatirkan yang berlebihan, nggak ada. Saya baik dengan Pak Inung. Dan memang apa, saya mungkin terdesak sama netizen, mungkin apa, terdesak, ada disuruh, ada yang nyuruh klarifikasi, ada yang apa, saya bingung, saya jujur bingung. Akhirnya saya membuat langkah yang mungkin kurang tepat, saya bingung. Tapi saya yang salah, tidak mendiskusikan atau mengambil langkah sendiri, sehingga klarifikasi, sehingga malah bikin makin ruwet gitu. Ya monggo dibentuk dengan senang hati. Kalau kerson apa yang terbaik lah, gimana Pak Munajat bisa menjembatani, alhamdulillah matur nuwun sangat, sudah memberikan solusi dari kebingungan ini. Jujur saya bingung ya, alhamdulillah matur nuwun. Untuk yang masalah Eka, ya awalnya saya panik karena ya banyak hujatan, sehingga mungkin saya ada pembelaan mungkin seperti itu ya. Jadi saya juga bingung harus gimana, harus melangkah gimana. Saya juga kasihan karena dia nggak tahu apa-apa, malah saya juga, ya saya semua, sehingga mungkin mengambil langkah-langkah sendiri dan mungkin membuat kecewa panjenengan semua. Ya, itu intinya gitu sih, supaya kan suatu saat ke depan kan juga tidak akan mungkin ente ngumpetin dia terus dong, kan nggak mungkin, pasti kan ente harus menjelaskan pekerjaan ente adalah ini, sehingga suatu saat kan kita juga akan bertemu dia ya bos. Jadi terbuka aja lah bahwa di bawah dirimu itu ada orang banyak seperti ini, jadi memang hubungannya adalah hubungan yang ente kerjain saat ini, jadi ya jangan ada miskomunikasi yang cenderung merusak pekerjaan ente sendiri. Jadi sampaikan salam kita bahwa kita tujuannya baik, tidak mau yang hal, kita juga mau introspeksi, tidak akan mendekatkan sifatnya rusak hubungan ente, nggak ada seperti itu. Artinya bahwa supaya dia juga tidak gelisah dengan adanya kita, maksudnya kan, dan ente sendiri juga khawatir untuk tidak dipasang-pasangkan dengan yang lain. Jadi itu sampaikan supaya kan juga tidak bikin hal-hal yang sifatnya memperkeruh kita yang di bawah gitu, supaya sama-sama paham. Karena kan kalau kita lihat kan juga dari kasat mata saya juga, ente kan juga mau serius, sehingga informasi ini juga harus disampaikan ke dia supaya dia juga sedikit banyak tahu kita lah gitu. Bukan kita pengen diakuin, enggak, biar tidak keruh lah gitu. Kalau ada hal yang sifatnya bisa ente selesai itu tidak bikin keruh gitu. Jadi kalau saat ini kan buntu karena kan pengen di depan atau salah apa gitu, kita nggak paham. Jadi tolong disampaikan bahwa di bawah saya itu ada mereka semua banyak yang memang saya juga butuh dia, butuh mereka. Jadi sampaikan aja bahwa di bawah itu ada orang banyak seperti itu tidak bisa dihindari gitu bos. Iya. Matur nuwun sangat. Ya memang kemarin banyak kebingungan dari saya sendiri, banyak apa omongan kanan kiri, entah di apa namanya, di online, di DM, di live, sehingga saya bingung. Jadi ya mungkin saya emosi, mungkin saya spontan nggak terkontrol, jadi hilaf. Saya berharap mulai malam ini bisa cair kembali, bisa baik kembali. Saya mohon maaf atas segala khilaf saya, dan saya nggak menutup mata untuk itu, bahwa banyak khilaf pada saya. Cukup ya ibu-ibu, mama, adik-adik, kakak-kakak. Cukup ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup Ya. Kalau cukup, udah tutup doa Pak atau Mas Saib? Jangan Sahib aja, jangan Ahib, soalnya dia yang kita pojokkan suruh doa, teman nggak sempurna doanya. Oke, enggak apa-apa. Jadi Mas Saib, teman-teman semuanya ya, banyak-banyakin sabar. Ya Mas Saib kan ajarin kita suruh sabar.
Salawat, Suruh elegan. istighfar. Istighfar. Orang tertekan Pokoknya suruh kalau doa. mau berbuat sesuatu harus dipikirkan dulu. Karena di bawah banyak anak-anak Mas Sahib. Udah, dan itu doa ya. 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 Oke. Kalau amin mawon Pak Munajat. Ya, aku nggak nyuruh doain teh, orang tertekan suruh doa, malah doanya rasa